Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back to our meeting. My name is Rahmat Fajri. So today I will explain to you about a sentence structure. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Pertama, apa itu kalimat? What is a sentence? Kalimat adalah sebuah ekspresi ide yang utuh. Dia terdiri dari satu subjek, satu predikat. Sekurang-kurangnya harus ada satu subjek dan satu predikat. Dan diawali oleh huruf kapital dan tentu diakhiri oleh tanda titik. Dia mengekspresikan sebuah kalimat yang utuh. Sekarang kita lihat, apa itu subjek? Subjek adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Subjek bisa beberapa bagian. Yang pertama, noun atau disebut dengan kata benda. Contohnya dalam kalimat the girls like to shop. Wanita itu suka berbelanja. Jadi the girls di sini adalah subjeknya. Di kalimat kedua, kita bisa memakai subjek pronoun atau kata ganti. Misalnya di sini, he makes very good meals for us. Dia membuatkan makanan yang enak untuk kami. He di sini adalah kata ganti untuk dia laki-laki. Atau bisa kita menggunakan she, kata ganti untuk dia perempuan. Selanjutnya, subjek bisa berupa gerund. Apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja yang sebelumnya kata kerja ditambah dengan ing. Setelah itu dia akan menjadi noun. Contohnya dalam kalimat growing roses is her hobby. Menanam bunga adalah hobi dia perempuan. Dan yang terakhir dia bisa menjadi infinitif, juga bisa menjadi subjek. To grow roses is not her hobby. Menanam bunga mawar adalah bukan hobi dia perempuan. Jadi dalam membentuk sebuah kalimat kita perlu subjek, dan subjek itu terdiri dari 4. Bisa berupa noun tadi, kata benda, pronoun kata ganti, gerund kata kerja yang dibendakan, atau infinitif to infinitive. Selanjutnya verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja, atau dengan kata lainnya disebut dengan predikat. Dalam bahasa Inggris ada beberapa verb. Ada verb dalam bentuk pertama atau sering disebut dengan infinitif. Misalnya dalam contoh, he makes very good meals for us. Di sini verbnya adalah makes atau verb pertama. Ditambahkan s karena he itu orang ketiga tunggal. Jadi menjadi he makes. Sementara di kalimat kedua kita memakai verb dalam bentuk kedua atau past tense. He made very good meals for us. Made di sini adalah perubahan bentuk dari makes menjadi made, karena dia tidak regular tetapi irregular, tidak beraturan. Makanya dia berubah menjadi dari make menjadi made. He made very good meals for us. Dan yang ketiga adalah bisa past participle atau bentuk kalimat ketiga. He has made very good meals for us. Sama tadi, dia berubah dari bentuk pertama make menjadi made, dan berubah menjadi made lagi. Yang di sini adalah contoh kata kerja yang irregular. Membuat, make jadi made. Tapi ada juga kata kerja yang regular, dengan kata lain dia beraturan. Bentuknya hanya menambahkan ed saja. Misalnya dalam kata membersihkan, clean. Kita cukup menambahkan ed jadi clean it di past tense-nya, dan clean it juga di past participle-nya. Jadi at least sekurang-kurangnya sebuah kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Tadi saya sudah jelaskan apa itu subjek dan apa itu verb. Baik, sekarang dilanjutkan. Ada beberapa kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris terdiri dari 4 kalimat. Ada yang disebut kalimat simple atau kalimat sederhana.
Ada juga yang disebut dengan kalimat compound, ada yang disebut dengan kalimat kompleks, dan yang terakhir ada yang disebut dengan compound kompleks. Sekarang mari saya jelaskan satu-satu. Kalimat simple. Kalimat simple adalah kalimat sederhana. Dia terdiri are made of one independent clause and form a complete idea. Dia terdiri dari satu klausa independen yang bisa berdiri sendiri dan membentuk ide yang utuh dalam kalimat tersebut. Jadi dia hanya membutuhkan satu independent clause. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sini adalah they study English grammar in a few hours. Mereka belajar tata bahasa Inggris dalam beberapa jam. Nah, di sini dia sudah independent clause karena dia sudah terdiri dari satu subjek they, mereka study belajar, dan ada komplementnya English grammar in a few hours. Nah, sekurang-kurangnya seperti ini. Atau di contoh kalimat yang lain adalah she completed her literature review. Dia melengkapi tinjauan pustakanya. Maksudnya tinjauan pustaka dalam menulis skripsi di bab 2 ada tinjauan pustaka. Jadi dia melengkapi tinjauan pustakanya. Di sini subjeknya adalah she, completed melengkapi adalah verb dalam bentuk kedua, dalam bentuk past tense, verbnya her literature review is a object complement. Jadi sekurang-kurangnya kalimat simple ini terdiri dari satu independent clause saja sudah cukup. Dan yang kedua adalah compound sentence atau kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara membentuk kalimat majemuk? Dalam membentuk kalimat compound ini atau kalimat majemuk, dia harus ada dua independent clause dan harus menggunakan kata penghubung ya. Jadi dua kalimat independen atau clause independen, satu lagi ada kalimat penghubung, ada kata penghubungnya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kata penghubung and, nor, but, or, yet, and so. Jadi kata-kata penghubung ini digunakan untuk menghubungkan antar klausa tadi, klausa yang independen. Contohnya tadi di kalimat pertama saya sudah jelaskan they study English grammar in a few hours. Nah, ini independent clause yang pertama. Terus kita harus menambahkan satu independent clause lagi dengan membubuhkan atau menambahkan kata penghubung di situ, but, tetapi they don't understand it. Tetapi mereka tidak mengerti. Di sini sudah digabung menjadi dua independent clause. Satu independent clause-nya they study English grammar in a few hours. Satu lagi adalah they don't understand it. Bagaimana cara menghubungkan kalimat ini supaya dia bisa menjadi sebuah ide yang utuh? Dia harus ditambahkan dengan conjunction atau kata penghubung but. Jadi kalimat komplitnya menjadi they study English grammar in a few hours but they don't understand it. Mereka belajar bahasa Inggris dalam beberapa jam tetapi mereka tidak mengerti. The next example adalah contoh selanjutnya kalimat majemuk atau kalimat compound sentence ini adalah tadi juga saya sudah jelaskan di simple sentence yang pertama, she completed her literature review. Dia sudah melengkapi tinjauan pustakanya. And di sini saya menggunakan kata penghubung dan atau and she created her reference list. And she created her reference list. Dan dia membuat daftar referensi atau daftar pustaka. Jadi dua kalimat ini bisa dihubungkan dengan kata penghubung and. Tadi yang pertama kalimatnya independent atau independent clause-nya adalah she completed her literature review, dan yang satunya lagi adalah she created her reference list. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? She completed her literature review and she created her. Jadi sudah ada dua kalimat. Untuk sementara saya akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.